Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat bersama kembali merenungkan kebenaran firman-Nya yang pada hari ini Selasa tanggal 5 Januari 2021 diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 31. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, firman yang hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami umat-Mu akan merenungkan sabda-Mu yang penuh kuasa. Kami senantiasa memohon pertolongan Tuhan dalam merenungkan firman-Mu ini. Karena hanya oleh pertolongan Tuhan, kami mampu memahami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sekalian. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, demikian pula hamba-Mu yang terbatas ini. Tuhan urapi dan berkati dalam penyampaian berita kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 31 menjadi dasar dalam renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Mengawali renungan kita pada hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya teringat ada sebuah cerita dan konon ini juga diangkat berdasarkan kisah yang nyata. Ada seorang bertanya kepada orang yang tua, orang yang sepuh, karena orang itu dianggap memiliki banyak ilmu. Jadi semacam berguru dan bertanya, ingin berguru kepada orang tua tersebut. Tetapi di luar jawaban, ternyata Bapak Ibu jemaat Tuhan, jawaban orang tua itu adalah tidak seperti yang diharapkan oleh orang tersebut. Karena orang tua itu menjawab bahwa kita mesti baik dengan orang lain, maka otomatis orang lain pun akan baik kepada kita. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, hal semacam ini adalah hal yang baik. Dan kita percaya bahwa hal semacam ini juga diajarkan oleh semua agama. Karena kita percaya semua agama itu mengajarkan kebaikan, bukan sebaliknya kejahatan atau keburukan. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang khas dari perkataan Tuhan Yesus menurut Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 31 ini tentang mengasihi musuh. Apa yang menjadi khas? Kenapa? Karena semua agama itu pada dasarnya mengajarkan kebaikan. Nah, yang menjadi khas Bapak Ibu jemaat Tuhan adalah bahwa ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran yang mengedepankan dan mengajarkan kasih. Tetapi yang menjadi khas adalah bahwa kasih yang diajarkan itu sedikit berbeda dengan apa yang dipahami dan diajarkan oleh berbagai kebaikan, berbagai agama yang ada. Karena umumnya diajarkan adalah kita memberi untuk menerima, atau menerima baru kita memberi. Jadi take and give, memberi karena sudah menerima, atau kita terima baru kita memberi. Atau kita juga berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan perbuatan baik juga. Yang khas adalah ajaran kasih Tuhan Yesus ini belum terbentuk, kita belum terima, tetapi kita sudah memberi. Karena di ayat yang ke-31 disebutkan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kita kehendaki orang lain perbuat, berarti itu belum diperbuat, ada dalam hal yang abstrak, ada dalam pemikiran kita. Jadi artinya ini belum terjadi, tetapi kita sudah perbuat hal itu kepada orang lain. Jadi kita menjadi pelopor. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itulah yang menjadi khasnya. Kenapa? Karena yang ada di tengah-tengah dunia ini yang juga umum adalah orang jahat membalas yang baik dengan yang baik. Orang membalas yang baik dengan yang jahat. Orang
berbuat baik untuk mendapatkan balasan. Disebutkan di dalam ayat yang ke-35, disebutkan di sana bahwa Allah berbuat baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu adalah hal yang umum ditemukan. Disebutkan di sana dalam ayat yang ke-33, sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, sungguh Bapak Ibu jemaat Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus ini luar biasa, yang menerobos hal yang ada dan menjadi pelopor. Karena berbuat baik itu umum, tetapi Tuhan Yesus melangkah satu langkah lebih dari hal tersebut. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan demikian disebutkan kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ayat yang ke-35, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ketika orang menuntut agar meminta maaf, Tuhan Yesus justru mengajarkan untuk memberi maaf, bukan menerima atau meminta maaf. Kita sering mendapati ada orang untuk menuntut supaya klarifikasi 1 kali 24 jam, 1 kali 48 jam, dan seterusnya. Jadi meminta maaf, menerima maaf. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan untuk memberi maaf. Luar biasa Bapak Ibu jemaat Tuhan, sejalan dengan subtema kita pada bulan Januari ini, percayalah dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Karena itu pengajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini hendaklah kita tetap renungkan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kita mampu, kita hebat, kita lebih, tetapi karena Tuhan yang lebih dahulu baik kepada kita. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengampuni kita. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan yang lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Bahkan kepada orang-orang jahat yang tidak tahu berterima kasih pun Tuhan berbuat baik. Sekali lagi, bukan karena kita hebat, kita mampu, tetapi karena Tuhan kita yang menolong dan lebih dahulu baik kepada kita. Kiranya kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan, dalam karya Tuhan, untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik dengan pertolongan Tuhan dalam hal kasih ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita kembali bersatu di dalam doa untuk berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan belas kasihan di dalam seluruh kehidupan semesta alam dan segala makhluk di tengah-tengah dunia ini. Kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh terus kami renungkan sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu tidak bosan dan jemu untuk terus mengingatkan dan memotivasi kami untuk mengasihi sesama kami. Bahkan dalam perenungan firman Tuhan ini, lawan dan musuh pun Engkau ajarkan untuk dikasihi dengan berdasar dari kasih Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, bukan karena kuat, hebat dan mampu kami, tetapi kami percaya karena Tuhan yang menolong kami, dan karena Engkau yang sudah lebih dahulu menjadi contoh teladan mengasihi manusia yang memberontak terhadap Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, ampun dosa dan pelanggaran kami ketika kami menyadari dan memahami bahwa di tengah-tengah dunia ini seringkali kami mengakui kami gagal untuk mewujud nyatakan kasih-Mu itu. Karena berbagai macam hal yang ada, pergumulan, diskriminasi, ketidakadilan, intoleransi, dan berbagai macam hal yang lain yang memperlihatkan bahwa sesungguhnya dunia ini dan orang-orang yang tidak percaya terus memberontak dan hidup berlawanan dengan kasih Tuhan. Secara kedagingan kami sangat sadar bahwa hal tersebut bisa membuat
orang percaya menjadi hambar dan menjadi pesimis akan idealisme yang ada untuk mewujud nyatakan kasih di tengah-tengah dunia yang memberontak ini. Namun kami selalu memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh upaya penanganan yang terus diupayakan dengan segenap kekuatan dan kemampuan, dan juga berdasar iman pengharapan dalam doa dan pengharapan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan memberkatinya. Demikian juga upaya pemerintah kami, terutama di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana ada banyak isu-isu intoleransi menyangkut SARA juga sering kali terjadi. Kami mohon Tuhan memberi hikmat, pengertian, kekuatan, dan kemampuan kepada pemerintah negara kami, negara Republik Indonesia, untuk dapat menanganinya dengan baik dan benar dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati setiap upaya pekabaran Injil Tuhan, agar firman-Mu yang begitu indah, berita sukacita, berita keselamatan, dan berita kasih ini dapat terus diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai selama-lamanya. Sehingga kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin.